Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Syuaibatul Islamia, NIM 211040074. Saya dari Prodi PGMI 3 semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Irfan SPDI MPDI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama isi mausul, yang kedua huruf istifham, yang ketiga isim ma'rifah dan isim nakiroh, yang keempat mubtada dan khobar, yang kelima jar dan majrur, dan keenam idhofah dan sifat mausuf. Yang pertama adalah isim mausul. Isim mausul atau kata sambung adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Maksudnya, bahwa setiap isim makrifat itu akan menjadi jelas bila bersambung dengan kalimat sesudahnya, yang dinamakan silah. Silah atau anak kalimat itu harus memiliki domir yang kembali pada isim mausul, yang dinamakan aid. Dalam menggunakan isim mausul harus memperhatikan apakah akan digunakan untuk memperjelas kata benda yang tergolong muzakkar atau maskulin atau muannas atau feminin. Hal ini dikarenakan bentuk isim mausulnya tidak sama. Bila kata bendanya muzakkar, isim mausulnya juga harus muzakkar. Bila kata bendanya muannas, isim mausulnya juga harus muannas. Dalam bahasa Indonesia, bentuk asal atau dasar dari isim mausul adalah allazi yang artinya yang. Yang pertama, silah. Sila bisa diterjemahkan sebagai anak kalimat, yaitu kalimat yang jatuh setelah isim. Yang kedua, aid adalah isim domir yang kembali kepada isim mausul, baik itu baris maupun mustatir. Isim mausul terbagi menjadi dua bagian, yaitu isim mausul ismi dan isim mausul harfi. Isim mausul ismi adalah isim mausul yang selamanya butuh kepada silah dan aid. Sedangkan isim mausul harfi adalah semua huruf yang dengan silahnya ditakwili dengan masdar. Sedangkan isim mausul harfi itu ada 5 macam. Yang pertama an, ana, kai, ma, dan lau. Isim mausul terbagi menjadi dua, yaitu isim mausul muktas atau khusus dan isim mausul aam atau umum. Isim mausul muktaf adalah jenis isim yang satu ini disebut sebagai khusus karena dari semua lafaznya sendiri mempunyai bentuk yang berbeda. Isim mausul aam atau umum, jenis isim yang satu ini disebut sebagai umum karena bentuknya tidak berubah baik untuk mufrad, musanna, jama', berakal, dan tidak berakal. Selanjutnya, huruf istifham. Kata istifham berasal dari kata fahimah yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati. Imam Sibawaihi menambahkan, yaitu sesuatu pengetahuan dengan menggunakan hati dan akal. Istifham menurut istilah, yaitu menurut Al-Zarkashi, istifham adalah mencari pemahaman tentang suatu hal yang tidak diketahui. Sedangkan menurut Al-Suyuti, istifham dengan berbagai maknanya memiliki suatu maksud pokok, yaitu mencari pemahaman tentang suatu hal. Pembagian istifham secara umum dibagi menjadi dua, yaitu istifham yang bermakna khobar dan istifham yang bermakna insya. Yang pertama yaitu istifham bermakna al-khobar. Istifham bermakna al-khobar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu istifham al-inkari dan istifham al-takriri. Istifham al-inkari yaitu apabila ada huruf nafsi yang jatuh setelah huruf istifham. Sedangkan istifham al-takriri yaitu suatu pernyataan yang membawa seseorang kepada suatu kepastian. Selanjutnya, isim ma'rifah dan isim nakiroh. At-ta'arif dan at-nakir adalah bentuk
plural dari ta'rif dan tankir. Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab dan istilah ini biasa disebut dengan ma'rifah dan nakiroh. Kedua istilah ini adalah sebutan bagi isim atau kata benda. Yang pertama menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas dan terbatas. Sementara yang kedua kebalikannya, yaitu menunjuk kepada suatu benda secara umum tanpa memberikan batasan yang jelas dan tegas. Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan kepada benda yang tidak tentu. Dalam konteks kaidah kebahasaan yang diadopsi oleh tafsir, ditemukan misalnya kaidah yang menyatakan bahwa pengulangan kata yang sama dalam satu redaksi, bila ia mempunyai makrifat atau definit, maka kata yang pertama sama kandungannya makna dengan kata yang kedua. Sedangkan bila ia berbentuk nakiro atau indefinite, maka kandungan makna kata yang kedua berbeda dengan yang pertama. Selanjutnya mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek, dan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Sedangkan khobar adalah isim yang membentuk jumlah bersama mubtada. Jadi, mubtada dan khobar itu membuat suatu kalimat atau jumlah. Khobar bersandar atau mengikuti kepada mubtada dalam jumlah kalimat. Pembagian mubtada dan khobar. Pembagiannya yaitu mubtada dibagi menjadi dua macam, yaitu mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhohir adalah mubtada yang berupa isim dhohir yang nampak dan jelas. Sedangkan mubtada isim dhamir adalah mubtada yang diganti dengan kata ganti orang atau dhamir. Sedangkan khobar dia dibagi menjadi satu aja, yaitu khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan pula serupa jumlah. Yang dimaksud mufrad di sini tidak sama dengan isim mufrad yang menunjukkan bilangan tunggal. Selanjutnya jar dan majrur. Jar merupakan sebuah huruf, di mana ia akan memberikan pengaruh bagi kata di depannya. Biasa disebut juga sebagai huruf jar yang artinya huruf yang menjarkan atau kasroh. Jadi huruf jar ini adalah suatu huruf yang akan membuat kata selanjutnya berharakat jar atau kasroh. Sedangkan majrur merupakan sebuah isim yang dikenai oleh huruf jar, tentunya terletak setelah huruf jar dan berharokat jar atau kasroh. Kaidah jar dan majrur. Kaidah huruf jar itu yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isim, ia bersambung pada isim. Yang kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat waktu. Yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Selanjutnya, idhofah dan sifat mausuf. Secara bahasa, yang dimaksud dengan pengertian idhofah itu sendiri adalah bersandar. Ini dikarenakan idhofah terjadi atas dua lafaz, di mana lafaz yang satu disandarkan pada lafaz yang lainnya. Untuk membuat susunan idhofah, ada syarat tertentu yang harus ada pada mudhof dan mudhof ilaihi. Adapun syarat mudhof ialah terbebas dari al-ta'rif atau alif dan lam yang menjadikan isim makrifat dan tanwin. Sedangkan syarat mudhof ilaihi adalah harus memilih antara al-ta'rif dan tanwin. Sifat mausuf bila rangkaian dua buah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakirah atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan makrifah atau alif lam, maka kata yang di depan dinamakan mausuf atau yang disifatin. Sedangkan yang di belakang adalah sifat. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat al-sifat wa al-mausuf. Ketentuannya yang dimaksud ada 11, yaitu yang pertama, apabila yang disifati muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Yang kedua, apabila yang disifati muannas, maka sifatnya juga muannas. Yang ketiga, apabila
yang disifatinya nakiroh, maka sifatnya juga harus nakiroh. Yang keempat, apabila sifat yang disifati ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Yang kelima, apabila yang disifatinya tunggal atau mufrad, maka sifatnya juga harus tunggal. Yang keenam, apabila yang disifatinya musannah, maka sifatnya juga harus musannah. Yang ketujuh, apabila yang disifatinya jamak berakal, maka sifatnya juga harus jamak. Yang kedelapan, apabila yang disifatinya jamak tidak berakal, maka sifatnya harus tunggal tunggal muannas. Yang kesembilan, apabila yang disifatinya marfu, maka sifatnya juga harus marfu. Yang kesepuluh, apabila yang disifatinya mansuf, maka sifatnya juga harus mansuf. Yang terakhir adalah apabila yang disifatinya majrur, maka sifatnya juga harus majrur. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.